Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua BIC Squad. Alhamdulillah kita bisa ketemu di satu lingkungan yang mudah-mudahan ibarat benih, ide itu adalah yang harus ditumbuh kembangkan dengan lingkungan-lingkungan yang tepat. Ini Kang Heri izin, saya masih belajar sebetulnya soal agile dan lain-lain, dan memberanikan diri. Kita mudah-mudahan doanya buat dari teman-teman, termasuk teman saya nih Kang Agus Surya dari ITB ya, lulusan ITB. Kita memberanikan diri untuk membangun sebuah company namanya Idea Agile, cuman biar gampang ide gile. Jadi siapapun yang punya ide ya harus mendekati agak gila gitu supaya nanti idenya bisa kita develop sama-sama. Ini saya sama Kang Heri sama Kang Ferry bertiga ya. Saya langsung share aja ya. Saya akan sharing screen aja di sini. Nah ini dia. Sorry, muncul nggak? Muncul. Sip. Ya, muncul ya? Oke. Ya. Jadi kemarin saya diminta untuk sharing pengalaman-pengalaman ya, Kang Heri. Judulnya creativity, tapi saya ubah depannya menjadi creativity. Creativity itu, karena creativity itu tidak semuanya bermanfaat. Ada juga creativity yang iseng, jahil, banyak ya. Apalagi di YouTube sekarang banyak prank, kreatif tapi merugikan orang, ada kurban pakai sampah, ada macam-macam lah ya. Itu makanya saya kasih depan namanya G, creativity. Jadi kreativitas yang great, yang memiliki manfaat untuk banyak orang. Nah ini prolognya. Jadi ini ada sebuah buku yang mengungkapkan bahwa sejak usia 5 tahun sebetulnya kita semua orang itu sudah memiliki tingkat kreativitas mendekati 100%, 98%. Pada usia 10 tahun ini ya ini tingkat kreativitasnya nurun tuh tajam 32%. Umur 15 tahun nurun lagi 10%. 20 tahun sampai 25 tahun turun lagi 2%. Pertanyaan mendasarnya, kita dalam rentang waktu dari umur 5 sampai 25 tahun itu ada di mana? Kira-kira. Pasti semuanya menjawab kita sedang ada di sekolah. Jadi kalau secara pragmatis kita bisa lihat dunia pendidikan kita sebetulnya tidak mengakselerasi kreativitas, bahkan menurunkan kalau kita tidak punya agile, kelincahan untuk terus berkembang, bertumbuh, mengasah kreativitas kita. Jadi inilah yang terjadi, apalagi dengan dunia pendidikan kita sekarang ya. Kita tidak bisa menduga seperti apa sih generasi corona COVID-19 ini 20-30 tahun ke depan dengan sistem pendidikan yang diadakan sekarang. Ini survei ya dari buku. Jadi sebetulnya setiap orang itu lahir sebagai orang kreatif. Nah pertanyaannya, kenapa harus kreatif? Saya selalu plesetkan kreatif itu kere tapi aktif. Jadi kreativitas itu kadang-kadang jadi struggle power gitu. Jadi semacam daya juang ya. Tadi Kang Heri menyinggung kegiatan saya di beberapa TV itu. Jadi tim kreatif itu saat itu mungkin kalau kita mau tayang setengah jam, persiapannya bisa 2 hari tuh. Bagaimana merumuskan, misalnya di acara penghuni terakhir ya, di Antv itu siapa yang mau kita keluarkan, siapa yang mau kita unggulkan, dapat hadiah apa, itu bisa 2 hari dan bisa berdebatnya bisa panjang karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kenapa harus kreatif? Yang pertama, memang dunia sudah berubah ya. Apalagi dengan COVID-19 ini semua sama sekali berubah. Kita melihat ke mall, melihat ke naik kereta, melihat ke pasar, semuanya menjadi sangat-sangat berbeda dibanding dengan yang dulu. Pasar juga berubah. Sekarang emak-emak, ibu-ibu sudah tidak perlu lagi pintar masak ya, karena sudah ada smartphone, tinggal GoFood sampai rumah gitu. Proses juga berubah. Jadi kompetisi juga berubah, cara berjualan juga berubah, semuanya berubah. Makanya kita harus kreatif. Kalau nggak kreatif, ya pasti kalah lah. Ini contoh perubahan yang terjadi ya antara ojol dan non ojol nih. Ini sampai begini kejadiannya waktu awal-awal. Ini bagaimana perubahan itu buat sebagian orang
diterima, tapi buat sebagian orang lain tidak diterima. Dan yang mendapat keuntungan dari perubahan itu adalah yang paling kreatif. Nah, apa kreativitas itu? Simpelnya, ini dari buku Edward de Bono. Saya koleksi ada sekitar 15-20 buku ya tentang Edward de Bono. Dia seorang ahli neuroscience. Dia mengatakan dari sekian banyak buku, kuncinya adalah orang kreatif itu lihatnya sama, mikirnya beda. Jadi kalau ada hujan gitu, buat kita mungkin ya buat ibu-ibu misalnya dia bisa aja masukin pakaian karena takut basah. Tapi buat orang ojek payung, hujan itu peluang gitu. Macet buat beberapa orang mungkin masalah, tapi buat beberapa orang lain bisa jadi peluang gitu. Nah ini sebagai pengusaha atau sebagai orang-orang yang kreatif harus punya sudut pandang yang berbeda daripada orang yang biasa gitu. Itulah namanya kreatif. Kalau sama aja, ya sama aja berarti bukan orang yang kreatif. Ya, ini contoh. Nah, kita kan ngelihat nih kayak gambarnya tuh ada gambar tangan ya lagi minta tolong. Lihatnya sama tangan yang lagi minta tolong, tapi kita lihat, nah ternyata di bawahnya adalah ikan hiu. Jadi lihatnya sama, mikirnya beda gitu. Bayangkan kalau misalnya dia sudah melihat di bawahnya ada ikan hiu, pasti si orang ini tidak akan mau terjun. Jadi sekali lagi, kreativitas itu basicnya dari sekian banyak literatur, itu lihatnya sama, mikirnya beda. Itu baru dikatakan awal-awal untuk kreativitas. Ya, ini contoh di Jepang ini dijual ya. Lihatnya sama, mikirnya beda. Jadi ada anak kecil misalnya yang suka belum bisa jalan gitu merangkak ke sana kemari. Nah, ini produk kreatif nih. Dia tambah gombal atau kayak apa ya baju ada ininya. Jadi anaknya tetap bisa giat ke sana kemari, tapi lantainya jadi bersih, anaknya juga jadi bergerak ya seperti itu. Jadi lihatnya bayi tapi mikirnya beda gitu. Jadilah satu baju yang sekaligus juga bisa untuk tapi jangan dicoba ya bikin produk kayak gini ya. Nanti bisa uh, bisa bermasalah nih kalau misalnya ternyata anaknya menjadi ISPA ya, infeksi saluran pernafasan misalnya. Ini hanya contoh aja, contoh gimmick aja di Jepang dijual produk-produk aneka seperti yang inovatif. Nah, saya balik sedikit tentang bisnis. Jadi inti dari bisnis kan sebetulnya menemukan solusi dari masalah. Simpel banget gitu. Jadi kalau orang dulu naik taksi itu harus nunggu lama, nggak tahu kapan datang, tarifnya berapa, digantilah dengan aplikasi-aplikasi yang membuat orang tuh sekarang jadi mudah gitu, pasti waktunya, pasti harganya, dan aman juga serta kendaraannya cukup solutif itu produknya. Kemudian orang mungkin sekarang beli makanan-makanan atau minuman-minuman harus ngantri segala macam. Sekarang bisa ada beberapa bisnis yang tidak perlu kita mengantri tapi sudah bisa kita konsumsi. Itu. Jadi inti dari bisnis adalah menemukan solusi dari masalah. Disitulah kita butuh kreativitas. Nah ini saya share sedikit. Suka ketukar-tukar nih bedanya pintar, cerdas, kreatif dan inovatif. Kalau pintar itu adalah kemampuan menyerap informasi. Hari ini diajar, diuji, kemudian dia bisa, itu namanya pintar. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi orang cerdas mulai berkurang nih. Cerdas itu mengelola informasi. Bagaimana informasi itu digunakan untuk mengelola lingkungan sosialnya. Makanya di situ ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ada kecerdasan ketahan malangan. Nah, pintar dan cerdas ini harus dimiliki oleh orang-orang kreatif. Karena kreativitas itu pada dasarnya adalah kombinasi dari informasi. Jadi dia ada orang pintar, tapi kalau tidak cerdas secara emosi, dia bisa bermasalah. Ada orang pintar, tapi tidak cerdas secara spiritual. Contohnya kalau ada orang kepleset, dia ngetawain. Nah, itu orang pintar, tapi tidak cerdas secara spiritual. Gitu. Kalau cerdas secara spiritual, dia mungkin bantu. Seperti itu. Inilah secara sederhana kreativitas itu sesimpel itu. Gitu. Nah, kalau inovatif, mengkomersialisasi kreativitas atau mengkomersialisasi gagasan. Betapa banyak orang yang pintar, cerdas, kreatif, tapi kemudian tidak mendapatkan keuntungan dari kreativitasnya itu. Makanya dia tidak termasuk yang inovatif. Nah, dalam buku Ide Gile yang lagi kita susun, harapannya
pinternya ada, cerdasnya ada, kreativitasnya ada, inovatifnya juga ada. Dan ini tidak harus satu orang. Justru orang yang inovatif, orang yang kreatif itu bisa ngelola orang pinter, bisa ngelola orang cerdas. Seperti itu. Nah, ini kita kembangkan. Setiap orang bisa kreatif sesuai dengan caranya masing-masing. Ini sebetulnya ada kuesionernya, tapi intinya creativity itu beda-beda. Ada yang kreatif secara visioner, ada yang kreatif secara sistematik, ada yang kreatif secara gagasan atau inovasi, ada yang kreatif secara empati. Dia menemukan bagaimana cara untuk menyenangkan orang, misalnya. Ini empati. Ada juga orang yang menemukan kayak Steve Jobs. Steve Jobs itu visioner banget, tapi bermasalah dengan Lisa, anaknya yang kemudian kalau teman-teman lihat film itu justru secara empatik dia tidak cukup kreatif karena kosakata emosinya sedikit. Ada yang sistem kreativitasnya. Nah, ini wise thinking style ini akan menentukan kreativitas orang, dan kita nggak bisa maksain, kita harus distribusikan kreativitas itu kepada masing-masing gaya berpikirnya. Seperti ini. Dan kita mungkin kalau di sini kan ada tim lebih dari 30 orang ya, saya kira akan ada beda-beda nih ininya kemampuannya. Ada yang yang inovatif banget, idenya nyeleneh, ada juga yang bisa mensistemkan gagasan, ada juga yang pokoknya kita harus sampai ke satu tempat yang jauh, walaupun nggak tahu caranya gimana, kita juga perlu hargai. Ada orang yang memperhatikan dalam perjalanan menuju ke sana kita harus seperti apa, interaksinya seperti apa. Ini beda-beda nih, dan ini harus hadir dalam sebuah tim kreatif. Ya. Nah, berikutnya, apa ciri-ciri kreativitas? Saya sebetulnya banyak ciri-cirinya, tapi saya ambil dari salah seorang stand-up komedian namanya Panji Pragiwaksono. Dia dalam salah satu stand-up-nya mengatakan kreativitas ya, sedikit lebih baik, beda, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulangi lagi, sedikit lebih beda, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu kreativitas. Jadi kita kalau mau sedikit lebih baik itu akan banyak saingannya, tapi kalau beda itu saingannya nyaris mungkin tidak ada. Ibarat antrian, kita itu bisa jadi kalau beda dari yang lain, kita bisa jadi berada di antrian yang pertama dibanding orang lain. Kalau kita bicara lebih baik, misalnya bikin produk, hanya harganya aja dikurangin, ya orang lain akan sangat banyak bersaing. Kalau kata Kang Heri, ada produk, ada jasa, ada sistem bisnis, ya. Jadi orang-orang yang kreatif adalah membuat produknya, membuat ide bisnisnya sedikit lebih beda. Karena itu jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itulah yang namanya kreativitas. Ya, saya cerita contoh dari yang ini ya. Nah, jadi waktu dulu jadi tim Kuis Siapa Berani misalnya, itu sebetulnya benchmark-nya ya. Kalau mungkin ini belum diungkap di beberapa media, benchmark-nya adalah Who Wants to be a Millionaire. Ya, benchmark-nya Who Wants to be a Millionaire. Host-nya kebetulan belum tayang saat itu, host-nya adalah Mas Tanto Yahya. Nah, Mas Helmi ini Raja Kuis 10 tahun dia di Anies Sumadi, akhirnya membuat satu perbedaan ya. Belum tentu lebih baik, tapi lebih beda. Akhirnya dia bikinlah Kuis Siapa Berani. Kalau Who Wants to be a Millionaire itu hostnya satu orang, maka Kuis Siapa Berani hostnya dua orang, Helmi Yahya dan Alia Rohali. Pesertanya, kalau Who Wants to be a Millionaire ada pesertanya one on a friend, kemudian yang lain-lain, maka Siapa Berani pesertanya adalah 100 orang dikali 4 ya, 4 walaupun saat itu karena orang Pak Handoko waktu itu direktur Indosiar itu orang keturunan ya dari Tionghoa gitu. Dia tidak percaya sebetulnya dengan angka 4 kelompok 100 orang. Sebetulnya nggak percaya karena kalau kita lihat di lift misalnya tidak pernah ada tombol angka 4, selalu 3, 3A, 5 dan seterusnya. Karena memang itu salah satu kepercayaan. Tetapi seorang Helmi Yahya akhirnya bisa meyakinkan Pak Handoko bahwa bisa membuat kuis Siapa Berani lebih beda dibanding dengan yang kuis-kuis yang lainnya. Akhirnya itu menjadi fenomena dan mendapat rating sampai 12 dan mendapat rekor muri sebagai sebagai kuis yang sampai angka kalau nggak salah 1000 episode ya kalau tidak salah. Nah, saya kebetulan bagian dari tim itu, dari tim soal yang mencari persoalan ibaratnya. Nah, tiap nyari soal itu luar biasa dan kita selalu menjadi orang yang
sedikit lebih beda dalam membuat soal-soal. Jadi kita custom banget soal yang kita desain itu sesuai dengan pesertanya, dan itu butuh kreativitas yang tinggi. Demikian Kalau juga Bang, dengan kegiatan apa? dulu belum ada Google ya? Belum pakai Belum. Google. Gimana Jadi itu nyarinya? Nyari soal belum ada Google gimana itu? koran, Oh, koran. koran, terus apa ya? Udah ada Google tapi nggak sedahsyat sekarang ya. Baca buku sih, Iya, iya. ya. Baca misalnya gini, semut nih, semut itu kakinya 8 ya. 8 bukan? Semut lupa saya juga ya. Jadi bab Hitung. semut, ya bab semut aja kita bisa tanya angle-nya banyak banget. Kenapa semut misalnya dia harus jalannya beriringan gitu. Dan dalam kuis itu kita tidak boleh menanyakan pertanyaan yang membuat pesertanya itu bodoh, kelihatan bodoh maksudnya. Nggak boleh tuh. Yang tahu tuh hanya pembuat soalnya misalnya, nggak boleh. Yang paling seru itu kalau semua orang tahu, tapi yang paling cepat yang menang itu. Dan nggak boleh bikin soal yang kalau misalnya kita tanyain, kalau dia nggak tahu kelihatan bodoh. Misalnya jawab berapa sila Pancasila, terus jawabnya 6 gitu. Itu nggak boleh tuh bikin soal kayak gitu. Jadi kreativitas itu ada batas, tapi di ruangan itulah kita melakukan berbagai creativity. Contohnya di itu Kang Heri, uang kaget ya. Uang kaget itu mungkin teman-teman juga pernah lihat ya. Kadang-kadang krunya yang kaget. Jadi bukan pesertanya ya, karena kita misalnya kita udah survei, saya waktu itu pura-pura jadi wartawan, survei, datang, kemudian kita nyusun skenario tuh. Kita pura-pura misalnya jadi wartawan tabloid Nur Hasanah atau apalah gitu, tabloid Islami kita pakai, kita wawancara, dapat cerita, pulang kita nyusun skenario, kemudian kita bilangin sama mereka bahwa nanti akan ada kru gini. Nah, suatu kejadian di Malang, saking kreatifnya itu warga, diumumin, kan itu uang kaget ya, datang kaget kan gitu intinya. Terus dia belanja 10 juta. Ternyata diumumin di toa masjid. Jadi pas ke sana, ya kita yang kaget gitu, karena begitu kita masuk ke kampung itu sudah disambut sama begitu banyak penduduk gitu ya. Jadi itu kreativitas, dua-duanya kreatif, kita kreatif, warganya juga kreatif, tapi nggak ketemu karena kreativitas itu juga butuh aturan main, rule of the game-nya harus ada gitu, seperti itu. Jadi itulah yang membuat kita tahu ada acara yang dapat rating bagus, kita tidak perlu dipaksa untuk menonton dan seterusnya. Kuncinya itu Kang Eri. Menurut kita ya, pengalaman sedikit lebih beda, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Ya. Lanjut ya, boleh ya? Lanjut. Nah, ini contoh nih. Ini Earl Tupper yang atas nih. Ini pembuat Tupperware. Ini laki-laki ya, pembuat Tupperware itu. Makanya namanya Tupperware. Jadi Earl Tupper itu yang buatnya. Nah, dia ini bisa bikin Tupperware keren-keren, bagus-bagus ya. Jadi suka ibu-ibu, tapi nggak bisa jualan. Dia kreativitasnya bikin Tupperware-nya. Nah, ada namanya Bernie Weiss. Bernie Weiss itu tukang pesta. Ibaratnya ibu-ibu kalau sekarang tuh kalau ke kantor bawa brosur, apa tuh boleh nyebut merek ya, Oriflame, brosur Natura gitu, atau brosur yang lain gitu. Nah, ini tukang pesta nih, mama ini nih, ibu-ibu, namanya Bernie Weiss. Collab lah dia. Kreativitas jualan dengan kreativitas produksi, jadilah Tupperware. Dan ternyata Tupperware ini tahun 2000-an ya, dia bisa menjual 1 unit per 2,5 detik di seluruh dunia. Bayangin kalau yang jualan ke ibu-ibu ini adalah Mr. Tupper. Kira-kira dibeli nggak? Belum tentu dibeli. Karena dia hanya kreativitasnya hanya di bidang bagaimana create produk. Jadi harus ada orang yang jago jualannya gitu. Dan belum tentu yang create produk itu kreatif bikin produk, kreatif juga ngejual, itu beda, masing-masing punya. Jadi kayak gini namanya squad ya, creativity itu butuh squad juga, karena kita bukan jack of all trade gitu, bukan orang yang bisa semuanya. Nah, ini contoh Tupperware ya. Ini gabungan hacker, hipster sama hustler ini. Nah itu, jadi kita nggak bisa. Amanda tahu Amanda Brownies? Iya. Nah itu singkatannya tuh nggak? Oh itu singkatan ya? Iya, anak mantu damai. Oh gitu. Iya, itu singkatan. Anak mantu damai. Amanda itu. Dan tidak semua anak mantu itu bisa bisnis bareng. Tidak semua suami istri itu bisnis bareng. Tidak semua teman-teman satu SMA, teman-teman satu SMP, teman-teman satu kuliah itu bisa bisnis bareng, karena itu seni yang sangat berbeda ya.
dalam berbisnis itu. Saya dengan Kang Heri tidak ada sejarahnya kita punya interaksi di kampus gitu, dimanapun belum. Kita begitu ketemu, oke kita bikin VT Ide Gile ini, ya udah kita jalan gitu. Itulah the amazing thing about creativity gitu, karena kita saling klop gitu kayak puzzle, saling melengkapi. Nah berikutnya how-nya, bagaimana? Ini Kang Heri izin, ini another abbreviation of ide, tapi ini saya pakai. Jadi bagaimana memulainya menjadi lebih kreatif? Pertama kita harus sering mencari inspirasi. Kalau zaman dulu belum ada Google ya, pakai buku. Saya waktu itu ke Indosiar, ke RCTI segala macam kan di kereta tuh. Kan dulu korannya tuh masih koran lampu merah gitu ya, yang yang judulnya judulnya lebih banyak daripada isinya tuh, yang gede banget gitu, kayak gitu-gitu. Itu buat kita sangat provokatif tuh judul-judul seperti itu. Inspirasi kita harus cari, desain, rancangannya dan eksekusi. Nah ini contoh nih. Ini ada hubungan antara Newton dengan Bung Karno nih. Dia senang nongkrong di bawah pohon, ya. Kalau Bung Karno itu akhirnya menemukan Pancasila di bawah pohon sukun ya, di ND kalau nggak salah, ini kayaknya dia di daerah ND ya kalau nggak salah. Dia merenung di bawah pohon gitu, akhirnya dapat ide Pancasila. Nah yang di DPR sekarang saya nggak tahu merenungnya di mana yang membuat Pancasila jadi Ekasila. Di bawah pohon rindang, DPR. DPR juga. Jadi kayaknya itu kurang merenung gitu. Iya. Kemungkinannya kurang merenung. Nah ini ada juga nih Newton. Newton juga di bawah pohon apel ya. Dia merenung di bawah pohon apel, ketemulah rumus gravitasi. Beda mungkin sama kita. Kita bisa sering nongkrong di bawah pohon sukun, sering nongkrong di bawah pohon apel, tapi begitu apel jatuh, cuma Newton yang menghubungkannya dengan hukum gravitasi. Kalau misalnya saya ada di situ, ada apel jatuh, nggak kepikiran lah sampai gravitasi ya. Kepikirannya paling ini apel dicuci, dimakan, atau dirujak, atau apa gitu. Begitu saya nongkrong di bawah pohon sukun juga mungkin nggak kepikiran ya, kepikirannya yang lain-lain. Inilah yang namanya inspiration. Jadi kita punya style yang berbeda dalam mencari inspirasi. Rasulullah caranya ke Gua Hiro kan, ya merenung di Gua Hiro, dia lihat malamnya Mekah itu dari atas, dari Gua Hiro. Kalau yang pernah umroh atau pernah haji ke sana bisa ngerasain bagaimana Rasulullah itu menyepi, mencari inspirasi, dan akhirnya didatangi oleh Jibril gitu. Itu beda-beda, setiap orang bisa beda. Saya tipikal yang rame, nggak bisa sepi. Saya sepi malah tidur. Jadi kayak di kereta sambil dengerin lagu, sambil dengerin musik gitu, saya lebih masuk ke sana. Kalau sepi malah nggak bisa, nggak ketemu gitu. Jadi harus beda-beda setiap orang mencari inspirasi. Tapi lingkungan ini harus kita pilih ya, seperti itu. Ini Newton. Nah ini misalnya ini contoh kantor lah ya. Saya pernah ke kantor Kang Heri, sangat mendukung kreativitas. Begitu masuk ada tempelan ini itu segala macam. Tapi mungkin kita mudah-mudahan dengan ide gile nanti kita bisa membuat satu lingkungan yang setiap masuk punya ide terus gila gitu ya. Jadi punya ide gile lah, bisa dikembangin gitu. Bukan gila, gile. Gile, ya gila, agile ya gitu. Nah itu ya udah inspirasi. Jadi inspirasi itu kalau kita nyontoh Rasul ya mungkin ke Gua Hiro, kemudian ada macam-macam lah ya. Ada Bilal juga, dengan kalau kita lihat ke Siroh ya. Tapi kalau kita lihat ke ilmuwan-ilmuwan yang lain itu beda-beda. Tesla, kemudian ada Edison, yang lain-lain itu sangat berbeda-beda. Nulis juga butuh inspirasi yang berbeda-beda. Nah sekarang kita dimanjakan dengan gadget, dimanjakan dengan berbagai fasilitas, ya itu inspirasinya. Jadi cari style kita yang cocok untuk menumbuhkan inspirasi. Yang kedua adalah desain, rancang. Jadi ide berhenti di ide kalau nggak ada rancangannya. Nah rancangan ini agile inilah ya, harus lincah kita mencari kombinasi, mencari tadi ya peluang-peluang bisnis yang bisa kita padukan. Nah saya bikin kuadran dengan situasi peluang Anda. Kalau Agim kan 3M ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil. Kalau saya 4NY gini. Nah peluang itu kombinasi dari ada orang yang nggak punya persiapan, tidak ada kesempatan. Ini nyesal biasanya. Jadi dia kreativitas itu adalah adalah kumpulan dari persiapan-persiapan. Mungkin teman-teman tahu saya kebetulan di Duo Entertainment dulu, Komeng yang spontan tuh. Itu kelihatannya kan spontan ya, padahal enggak, dia nulis, dia nyiapin banget.
Makanya kita tuh kalau kayak Helmi Yahya, kalau milih host gitu ya, kayak Mimpi Kaliye, butuh host seperti apa, itu beda-beda tuh. Dan track record-nya mereka, sampai mereka cocok dengan satu acara dan meledak, seperti almarhum Taufik Safalas misalnya dulu dengan Asal, itu karena si Taufik Safalas itu memang perform gitu, ada rekam jejak yang merupakan bagian dari persiapannya dia. Ada persiapan, tidak ada kesempatan nih. Kita selalu siap latihan, tapi kesempatan tak kunjung datang. Nah, nyari. Nah, gitu. Jadi ada orang yang kreatif, terus ngasah baca buku, tapi dia nggak cari-cari peluang. Nggak dapat juga. Nah, ada yang tidak ada persiapan, nyusul. Jadi setelah ada kesempatan, dia baru belajar. Mungkin almarhum Bob Sadino ya yang selalu bilang nggak perlu mikir, pokoknya kayak mandi aja gitu, atau Pak Putri Chandra dulu ya yang terkenal. Padahal tidak bisa, harus ada persiapan sehingga ketika ada kesempatan kita bisa nyantai seperti itu. Jadi ini adalah kreativitas harus diasah. Kreativitas adalah bagian dari persiapan. Kenapa? Supaya begitu ada kesempatan, kita adalah orang yang paling siap untuk memaksimalkan kesempatan tersebut ya, walaupun ada beberapa kejadian yang di luar dugaan lah ya, seperti itu. Tapi pastikan agilitas kita, kelincahan kita adalah bagian dari persiapan kita supaya begitu ada kesempatan, kita yang paling siap, kita yang paling bisa memanfaatkan kesempatan itu. Seperti itu. Ini contoh zaman dulu handphone ya ini ya, ini kayaknya udah almarhum ya handphonenya ya. Dulu kan buku diari, ada earphone, TV, radio, kamera. Dulu kan kita harus punya 5 ini nih. Zaman dulu ya, angkatan-angkatan kolonial nih. Diganti sama satu handphone. Ini pun sudah kalah. Begitu ada iPhone, yang tombol-tombol ini udah hilang nih. Jadi diganti dengan touchscreen. Ya, seperti itu. Walaupun touchscreen sudah ada ya. Di warteg-warteg itu kan touchscreen semua tuh. Oh iya betul. Langsung keluar. Jadi jangan-jangan Steve Jobs itu dulunya ke warteg ya, dia punya inspirasi touchscreen. Coba teman-teman ke itu ya, ke warteg gitu, touchscreen tuh, tunjuk aja keluar tuh ininya. Jadi sesimpel itu gagasan inspirasi ya, tapi inspirasi tadi misalnya kita ke warteg, inspirasinya touchscreen gitu ya, tapi kan harus dirancang menjadi satu misalnya prototipe handphone atau yang lainnya seperti itu. Nah ini contoh lagi merancang. Ini kan dasi ini kan nggak ada fungsinya sebetulnya, untuk fashion aja gitu. Paling untuk ngelap gitu ya atau apa gitu. Harganya mulai dari 3.000 sampai 3 juta tuh. Hotman Paris harga dasinya bisa 10 juta itu. Kenapa nggak kita pakai untuk seperti ini misalnya. Contoh ya. Jadi dibuat kayak ada fungsionalnya gitu. Ini di Jepang ya jual. Nah, desain yang harus kita pastikan di sekitar kita itu ada namanya, saya istilahkan sebagai, ini dari Dewi Hugus istilah ini nih. Di buku saya yang Bisnis Primbon juga ada dengan Mas Helmi, saya bikin buku dengan Helmi Yahya, ada namanya predator mimpi. Jadi orang-orang di sekitar kita yang mematikan mimpi kita. Nah, orang kreatif harus menghindari orang-orang seperti ini. Misalnya kita punya ide apa gitu ya, maka ide itu kalau ketemu dengan predator mimpi, ya udah ide itu akhirnya jadi hilang gitu. Dan itu kejadian di beberapa program TV ya yang kita rancang dengan Helmi Yahya Production, itu banyak banget predator mimpi itu, dan lebih agak lucu, licik juga gitu. Kadang ide itu ditolak tapi sebenarnya dikerjain gitu. Makanya sekarang TV-TV itu menjadi banyak plagiatnya gitu. Jadi kalau sekarang lagi musim kuis, semuanya kuis, reality show, dan seterusnya. Karena semuanya jadi predator lah terhadap gagasan orang lain. Ditolak tapi sebenarnya dikerjain begitu. Dan kita harus hati-hati seperti itu. Ini contoh ya, desain. Ini post-it ya. Jadi sejarahnya ini Art Fry namanya. Dia dianggap orang gagal karena bikin lem tapi nggak nempel ya, kalau nggak salah di Gujir ya, pabrik ban nih Kang Heri nih, bikin lem tapi nggak nempel. Ada satu orang ingat gitu, satu orang itu adalah pendeta yang suka mimpin dirijen ya, jadi dia ada partitur gitu, jadi kalau dipakai lem biasa itu kan nempel, begitu kalau dicopot kan sobek kan gitu. Dia ingat nih si Art Fry ini, kayaknya saya punya ini orang gagal nih, ada satu orang nih si Art Fry ini. Akhirnya, oh iya, berarti lem itu dipakai lah untuk si partitur itu, ditempel,
dan nggak nempel kan, akhirnya bisa dilepas tanpa harus menyobek partitur, dan itu kemudian jadi sejarah, jadilah post-it yang kita pakai sekarang. Ini post-it ini produk gagal, makanya failure is feedback. Jadi jangan remehkan ide-ide yang ditolak orang. Pastikan kalau kita punya ide, orang nolak, berarti kemungkinan ide itu agak bagus. Berarti kemungkinan ide itu belum dipikirin orang lain. Jadi kalau ada ide, kita, oh ini mah ya oke deh, ini saya setuju. Tapi kalau ada penolakan, makin keras penolakan itu, ya dua alternatif, ide itu memang bagus banget atau jelek banget gitu. Kita pilih aja yang positifnya, bahwa ide itu sebetulnya bagus, cuman orang belum menerima ya, belum bisa menerima gagasan tersebut. Ini contoh nih, post-it ya, banyak banget produk-produk gagal yang lain yang bisa dipelajari sama kita. Teh botol misalnya, dulu itu dibawa sama supir truk. Ya, supir truk bawa ke Jakarta, kemudian pakai plastik segala macam, kok ini susah banget, tumpah segala macam, ini dibotolin gitu. Jadilah teh botol dan jadilah sejarah seperti itu. Ya, ini ceritanya. Berikutnya eksekusi. Ya, ini eksekusi. Tadi desain ya. Jadi desain aja berhenti nggak bisa. 70%, mungkin 75-80% itu keberhasilan dari kreativitas adalah eksekusi. Dan saya belajar betul di Helmi Production, eksekusinya gila banget, ya itu luar biasa, detail. Jadi kalau kita ini, Kang Heri, kalau kita briefing ya untuk penghuni terakhir itu 100 episode, 100 hari, 14 orang, harus kita eliminir satu persatu selama sekian minggu lah, selama sekian bulan. Ya, jadi yang uniknya waktu acara penghuni terakhir itu, yang dieliminasi bukan peserta duluan, tapi krunya, karena ngebocorin skenario. Ya, jadi dia rupanya ada kerjasama, ada kong kali kong, karena hadiahnya 1 miliar, dan banyak kemungkinan terjadi, akhirnya malah yang dikalorin duluan tuh krunya, bukan pesertanya. Dan ketahuan sama. Iya, kan saya ini tim soal ya, tim soal yang kalau misalnya ada 14 orang, kan selalu ada ekstrim dihukum, ekstrim dapat hadiah kan, selalu begitu tuh kalau formatnya. Nah, kan saya bikin soal. Kalau yang terbaik dapat hadiah, yang terjelek itu dihukum. Waktu itu saya ingat, waktu itu ngapalin nama-nama 14 orang, lengkap, nama lengkapnya gitu, tengahnya mungkin ada nama baptis segala macam kalau yang Kristen gitu ya. Nah, kan nggak mungkin hafal. Misalnya nama saya Baban Sarbana, mungkin ada tengahnya gitu ya. Ternyata waktu eksekusi itu dibikin contekan, jadi seolah-olah di belakang kamera itu ada kalimatnya gitu, Kang Heri. Jadi seolah-olah dia pura-pura pusing padahal baca gitu. Setelah itu, nah itu rule of the game pada saat eksekusi udah kreatif banget, udah ngincer nih yang paling agak kurang daya ingatnya si ini nih gitu. Jadi saya juga agak tobat-tobat juga ya setelah bikin acara itu, karena ngerjain orang sebetulnya. Tapi itu our job gitu. Bagaimana membuat ini orang mau dihukum tapi dengan cara bikin satu skenario, dan kemudian itu dihancurkan lah dalam cuma 5 menit syuting, 5 menit 10 menit, akhirnya tidak jadi. Nah, begitu kita rapat lagi, Mas Helmi datang, dia sangat detail, Kang Heri. Mas Helmi itu sangat detail. Begitu datang, kita syuting ulang, bikin soal baru, saya mikir lagi, bikin soal. Dan jadi kalau lagi reality show kayak gitu, yang seru itu krunya sebetulnya, karena perdebatan kreativitasnya ada di situ. Kalau yang tayangnya mah biasa lah gitu ya, karena kita sudah menduga. Dan tidak boleh ada perdebatan ketika eksekusi. Perdebatan itu apa? Perdebatkan tuh apa? Kreativitas yang diperdebatkan di tim kru. Misalnya gini, ada unsur, misalnya dalam produksi ya, unsur itu ada kameramen. Kameramen itu kan urusannya angle. Iya. Ada tim soal. Tim soal tuh kayak saya, kan saya yang paling tahu jawabannya. Saya harus ngasih tahu jawabannya apa, dan kemungkinan yang bisa jawab itu siapa. Sehingga kamera begitu dia bilang iya gitu ya, misalnya si A nggak senang sama si B. Nah, begitu si A dapat hadiah, yang disorot si B yang nggak senang sama si A gitu. Itu tuh harus informasi-informasi detail gitu yang harus kita ini kan. Host juga seperti itu. Kadang ada beberapa host tertentu ya, presenter tertentu, kayak beberapa lah saya nggak sebut namanya, ada yang disleksia, dia nggak bisa ngeja, nggak bisa baca tulisan kecil, jadi printnya harus gede banget. Terkenal banget tuh hostnya. Ada yang kayak Mas Tanto Yahya itu, dia walaupun dia sangat fasih bahasa Inggris, ada kalimat bahasa Inggris itu ditulis cara bacanya. Jadi kalau misalnya how are you, ditulis tuh di bawahnya how are you, bukan tulisannya ya, tapi cara bacanya. Nama
nama tuh kalau dia nama Prancis, apalagi merek-merek yang nggak boleh salah gitu, ditulis tuh. Kalau host-host yang udah senior. Nah, kita sebagai tim kreatif harus paham hostnya. Dan itu di briefing. Jadi perdebatannya adalah, jadi kita udah sama-sama tahu di ujung nanti ketika tayang akan seperti apa, eksekusinya harus detail. Kamera angle-nya di sini, kemudian si soalnya seperti ini, case-nya seperti ini, kemungkinan hebohnya ada di mana itu kita udah prediksi gitu. Nah, pada saat eksekusi itu kita lakukan. Nah, yang lucu kalau reality show kayak Uang Kaget, kita nggak pernah menduga si bapak yang dapat 10 juta, seumur-umur pegang 10 juta itu kan kita nggak pernah duga dia akan beli apa gitu. Jadi episode pertama itu saya ingat dia beli microwave ke pasar, kemudian pulang ke rumah dicolokin mati lampu karena dayanya ternyata cuma 450. Dan itu jadi menarik gitu. Itu nggak bisa kita kendalikan kalau yang itu. Jadi kreativitasnya lebih di agreement gitu, kesepakatan. Jadi kreatif itu butuh gentleman agreement di awal pada saat desain. Sehingga pada saat eksekusi konfliknya tidak terlalu tajam seperti itu. Tapi itu jadi muter, makanya gambarnya kan siklus ya. Dari eksekusi yang mungkin ada konflik kan jadi inspirasi lagi, desain lagi, eksekusi lagi, terus aja muter gitu, Kang Heri. Dan saya mungkin terlibat di 30-an ya acara TV gitu, itu beda-beda ya. Dengan host A, Irfan Hakim, misalnya Indra Bekti. Misalnya ada juga pelawak yang nggak boleh, ada yang lebih lucu dari dia. Itu ada tuh pelawaknya. Yeah. Kayak gitu. Jadi nggak bisa disatuin tuh. Nggak ketemu tuh, nggak boleh matahari. Ada 2 matahari. Dan kita nggak boleh ngasih pertanyaan yang susah-susah misalnya. Tapi pertanyaan yang lucu-lucu. Makanya beberapa tahun terakhir, kuis-kuis di TV itu menjadi tidak menarik. Misalnya pertanyaannya itu udah pasti jawabannya. Misalnya pilihannya A, B. Apakah Jakarta atau Dubai, ibu kota dari Indonesia, misalnya contoh. Itu sangat tidak bagus untuk kreativitas soal. Ya. Eksekusi. Gagasan terbaik adalah gagasan yang dikerjakan. Ini kuncinya. Ya. Jadi bukan gagasan yang keren gitu. Enggak. Gagasan terbaik adalah gagasan yang dikerjain. Itu aja kreativitas itu. Nah, metodenya ini Kang Heri mungkin yang saya lengkapi dari design thinking. Saya kasih nama lapar. Yeah. Nah, ini dari buku De Bono, 15 buku saya rangkum jadi satu gambar ini. Radian, paralel, lateral. Lapar. Ya. Nah, ini bentuknya begini nih. Kalau radian itu memancar satu titik, tapi bisa kemana-mana. Kalau paralel itu seperti ini, dia satu persatu. Kalau lateral itu banyak arah, tapi satu tujuan. Saya bahas sedikit ya. Lateral itu seperti ini gambarnya. Cara yang beda untuk tujuan yang sama. Kalimatnya banyak jalan menuju Roma. Nah, itu kan ya. Kalimatnya itu kan banyak jalan menuju Roma. Itu lateral berarti. Jadi ke Roma lewat mana gitu. Sama dengan produk. Tujuannya kenyang misalnya, atau tujuannya seger misalnya, atau apa gitu. Itu banyak jalan menuju Roma. Apa minum, apa makan, dan seterusnya. Ya, ini contohnya. Angka 7 misalnya. Kalau tujuannya angka 7, kira-kira kalau misalnya dia taunya 7 itu adalah 3 tambah 4, dia tidak kreatif. Tapi kalau taunya 7 itu adalah 1 tambah 6, lumayan kreatif. Begitu bilang operasinya diubah menjadi kali, maka 7 itu adalah 7 kali 1. Atau 15 kali setengah. Itu lebih kreatif lagi. Dibagi, lebih kreatif lagi. Dikurangi, lebih kreatif lagi. Bayangin ada 4 kombinasi operasi bilangan, ditambah kombinasi angka-angkanya, semakin dia banyak menemukan angka 7, dengan tujuan 7, itulah namanya lateral thinking. Yeah. Seperti itu. Nih, yang kedua adalah radiant thinking. Ya, memancar. Tadi kan ke Roma ya, ini pulang nih dari Roma. Jadi banyak jalan dari Roma. Nah, kan pulang lagi tuh. Lewat mana ya? Jangan lewat yang tadi deh, lewat yang sebelah yang lain lagi gitu. Ini radian. Radian ini ditemukan oleh Tony Buzan dalam bentuknya mind mapping kalau teman-teman sudah paham ya, tahu. Nah, ini sama angka 7. Dari 7 kira-kira apa ininya? Kemana arahnya ya? 7 kalau tambah 1 jadi 8. 7 kalau tambah 2 jadi 9. 7 kalau 1 7. Jadi fokusnya di 7 gitu. Kalau tadi kan lateral itu fokusnya menuju 7. Kalau yang radian itu dari 7 mau kemana gitu. Nah, paralel seperti ini nih. Mulai dari sudut yang beda. Ini Roma lagi nih. Kalau mau ke Roma lewat mana dulu ya? Nah, itu. Jadi, nah ini yang sering terjadi perdebatan yang debat kusir di sini nih. Karena dia berdebat
dengan latar belakang yang berbeda, Kang Heri. Misalnya contoh orang kulit hitam ketemu orang kulit putih, dia debat, putihan saya, satu lagi bilang hitaman saya. Nah, kan beda tuh. Mau dari sudut mana gitu. Gantengan saya, jelekan saya, pendidikan saya, kegiatan saya, tapi mereka berdebat tidak dari sudut yang mana gitu. Nah, ini kita namanya paralel. Jadi kita harus disiplin nih. Kita mau angka 7 ini mau cerita tentang apa? Pemain bola. Nah, pemain bola dengan angka 7 siapa aja? Cristiano Ronaldo. Angka 7 hari misalnya, pasar apa gitu. Kita sepakatin dulu tuh 7 itu dalam konteks apa gitu. Nah, supaya menghindari perdebatan. Nah, dalam menentukan produk kadang-kadang misalnya owners gitu, dia saking kreatifnya berdebat tapi nggak tahu konteksnya apa gitu. Nah, inilah cara berpikir namanya lapar yang mungkin kita nanti pas bootcamp kita sama-sama sama-sama sharing ya. Karena menurut saya di sekolah itu tidak diajarkan berpikir ya. Sekolah Jadi lebih banyak pakai enggak yang mana ya? sekolah lateral paralel kali ya. Paralel kayak. Divergent thinking itu apa kayaknya lateral ya, paralel. Ya. Sekolah ngajarin tapi nggak ngajarin cara makainya. Ya, Kalau ya. menurut saya, dia ngajarin tapi nggak ngajarin cara makainya. Jadi ibarat orang berantem diajarin jurus tapi nggak diajarin nyali gitu. Ya. Bayangin, apal jurus banyak, begitu diserbu musuh nggak diajarin nyalinya nggak diajarin gitu. Cara makainya apa kalau begini. Jadi dia cuman hafalan aja, nggak keluar gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Tidak semua yang kita hadapi akan berubah, tetapi semua tidak akan berubah jika tidak hadapi. Jadi itu, Kang Heri, Ya. dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kreativitas ini sebuah proses, experience, dan dia tidak dikerjakan oleh orang tunggal. Dia adalah squad atau tim. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun Kang Beban. Ya, sami-sami. Kali ini materinya ya. Ya. Dan sangat relevan dengan teman-teman semua di sini, para creator, innovator. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Boleh. Ya. Kita prioritaskan dulu bahas yang sudah diposting deh. Mm-mm. Ini beberapa, nah di antara ini dari Bu Hilda ya. Ini timnya sudah punya ide, ada grand design, tapi ketika akan publikasi ini belum kebayang gitu ya, linknya gimana dan sebagainya. Gimana tuh supaya muncul ide, kita punya, mungkin ini maksudnya koneksi ya, network, Ya. supaya bisa scale up, bisa disebar luas. Ya. Langsung? Ya. Nah, itu sebenarnya nanti babnya ada lagi tuh Kang Heri, namanya nasi ya. Network, aset, skill, dan ide. Itu ada lagi tuh. How to find your business soulmate. Ya, jadi kita nanti akan bahas ya di buku. Jadi ide punya. Jadi saya cerita sedikit ya, ilustrasi ya. Nasi itu adalah satu gagasan. Saya dengan Helmi Yahya bikin di buku Business Primbon. Jadi ide itu ketika dia naik, kita sebutnya itu dia itu harus punya sinyal ya, harus ketangkap radar lah ibaratnya si ide itu. Nah, sekarang untuk ketangkap radar kita harus seperti apa? Ada empat posisi tuh, namanya nasi: network, aset, skill, ide. Nah, bisnis ketika hanya ide, maka dia butuh network, orang-orang yang punya jaringan. Dia juga butuh skill, orang-orang yang yang tahu bagaimana mengkomunikasikan ide itu dengan platform yang berbeda supaya ketangkep radar. Ya, kalau kita tahunya cuma bikin narasi saja, ya nggak cukup, karena platform TikTok, platform Instagram, platform presentasi, platform pitch deck, platform yang banyak itu butuh skill kan untuk bikinnya. Kalau kita nggak bisa bikin, carilah orang yang bisa bikin gitu. Atau aset, ya aset itu artinya orang yang punya toko gitu. Jadi misalnya saya punya kue enak banget nih. Cuman kalau kita taruh di sekolah yang daya belinya rendah, sementara kue ini butuh daya beli tinggi, ya nggak masuk. Tapi taruhlah di orang yang punya toko yang agak lumayan banyak gitu. Itu network, aset, skill, ide. Jadi ide itu, bayangin Kang Heri kalau misalnya, dan teman-teman, kalau misalnya orang yang hanya punya ide ketemu orang yang punya ide, akan jadi apa? Ide kuadrat. Itu ada mimpi berjamaah. Jadi bayangin orang punya network ketemu orang punya network, makelar, PT Makelaran namanya itu. Jadi dia nggak kelar-kelar tuh.
Semuanya bahkan bisa saling tadi predator tadi ya, bisa saling curi network segala macam. Atau orang punya skill ketemu orang punya skill, nggak jadi, mungkin jadi BLK ya, kembali latihan kerja gitu. Jadi creativity itu begitu kita punya ide, kuasain dulu, baru kita lihat yang mau mengkonsumsi ide kita ini siapa gitu. Misalnya ibu-ibu, cari kolamnya ada di mana, nyemplunglah ke situ, gitu intinya. Oke. Mungkin itu PR kita juga ya di Betul. ide gile. Betul. Thank you ya Bu Hilda ya. Jadi ini ada hubungan sama co-founding team. Itulah mengapa dari awal kita sangat mendorong tiap squad itu cross function, cross talent ya, punya multi skill, multidimensional resource gitu, punya beberapa sumber daya yang saling campur. Jadi jangan sampai satu squad itu seragam homogen. Jadi kalau memang belum ada di coachnya Travelerly atau Traveling Fund ya, udah pivot ini Traveling Fund, coba cari Bu yang memang co-founder yang punya skill, network mungkin ya, karena network yang relatively bisa mengakses banyak pihak luas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia nggak jadi co-founder, manfaatkan saja jejaring pertemanan yang kita kenal, kita mintain tolong ke mereka. Dan dalam bisnis itu harus begitu. Saya punya banyak cerita ya. Kadang kita itu bisa berkolaborasi sama temennya temen yang kelima gitu. Oh, tipping point. Ya itu bukan teman yang kita kenal tapi teman kita itu punya teman lagi, punya saudaranya lagi. Kemudian kita kenal, jadinya kolaborasi sama dia gitu. Jadi ya kalau istilahnya Steve Jobs tuh connecting the dots ya. Ya, betul. Tugas kita tuh menghubungkan titik-titik yang memang di mana kita bisa terhubung dengan yang lain. Dan ketika kita kenal sama orang-orang baru, kita harus berpikir positif. Bisa jadi dia mungkin tidak kuat di dalam satu hal, tapi dia bisa jadi penghubung kita untuk sesuatu yang lain gitu. Jadi kalau di dunia inovasi, dunia bisnis itu kita harus open minded, harus terbuka, berpikir positif, sama semua orang tuh harus berpikir positif lah ya, kenal sama semua orang karena bisa jadi dia menjadi bagian tak terpisahkan dari sinergi yang mungkin suatu saat memang kita butuhkan. Master idenya harus dimasterin dulu, tapi betul-betul dikuasain banget. Jadi kalau ngelepas ide itu ikhlas gitu. Maksudnya supaya nggak takut dicuri, begitu. Kadang kita ngasih ide kayak ngasih garam ke laut kan. Iyain nggak direspon, gitulah kira-kira. Oke, Kang Beban, ada lagi predator mimpi itu, ya sebutan predator mimpi itu mungkin bisa dielaborasi lebih jauh. Predator mimpi itu kadang diri kita sendiri ya. Jadi bukan orang lain, kita look into ourselves. Ada namanya seni self-talk, Kang Heri dan teman-teman. Self-talk itulah berdialog dengan diri sendiri. Nah sekarang kan zaman sosial media tuh, kalau mau curhat langsung aja update status gitu. Dia belum ngomong sama dirinya sendiri, baru nyesel ya. Apalagi sekarang ada film yang Tilik tuh ya, lagi happening banget tuh, lagi viral banget tuh. Itu kan orang segala macam ngobrol di luar. Padahal ada beberapa orang yang menyesal, ibaratnya mengungkapkan perasaan sebelum berdialog dengan dirinya sendiri. Nah, predator mimpi itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya gagasan, sistem tubuh kita itu dibangunlah. Kadang-kadang gini Kang Heri ya, kalau kita punya ide, kadang-kadang merinding gitu kan, suka ada nggak? Pernah nggak ada punya ide terus tiba-tiba exciting gitu? Makanya buat beberapa peminum kopi ya, disarankan minum kopi itu di atas jam 10, karena itu mengganti hormon kortisol untuk meningkatkan ini kita, semangat kita gitu. Jadi itu apa? 10 pagi. 10 pagi, jangan pagi-pagi, di atas jam 10 tuh kalau mau minum. 10 malam nggak bisa tidur ya. Jangan. Dan ternyata minum kopi itu yang menyebabkan dia alert sistem ininya bukan minumnya Kang Heri, tapi aromanya. Nah, itu kan itu stimulus ya untuk meyakinkan kita, oke, kita punya ide, kita menerima ide itu, yakinin kita bukan predator mimpi. Jadi kita mencuri ide kita sendiri sebelum keluar ke orang lain. Kayaknya ide kita nggak bagus deh. Kayaknya kadang-kadang predator itu diri kita sendiri. Nah, kalau di dalam diri, bisa kita deteksi kan. Tapi kalau keluar, itu bisa jadi orang-orang yang diksi emosinya sedikit ya. Jadi maksudnya kayak tadi kasus orang jatuh,
kosakata emosinya cuman syukurin, cuman ketawa, itu orang yang miskin secara kosakata emosi itu, Kang Heri. Nah, orang-orang predator mimpi ini adalah orang-orang yang kosakata emosinya sedikit. Jadi taunya itu merendahkan, taunya itu bisa dilihat ya dari diksinya, diksi. Jadi ada namanya kosakata emosi. Itu diksi yang kata-katanya itu entah intonasinya, entah pilihan katanya itu kita aja udah nggak bisa nerima, itu indikasi awal. Tapi ada juga yang ibaratnya tongkat dan wortel ya, yang dikasih wortel, dikasih dipukul pakai pecut. Ada orang yang kalimatnya itu justru kalimatnya memang kayaknya menekan, tapi dia sebetulnya memotivasi gitu. Hati-hati juga nih, agak tipis bedanya. Ada orang memang yang predator mimpi itu memang kosakatanya itu udah underestimate segala macam dari kalimatnya. Misalnya kita cerita, saya punya ini nih keripik pisang, kayaknya orang kalau habis keripik pisang itu bisa tidur nyenyak deh. Padahal nggak ada hubungannya misalnya ya, makan keripik pisang sama tidur nyenyak gitu. Oh masa sih? Wah, misalnya ada orang yang meresponnya dengan kalimat-kalimat yang nggak mungkin gini-gini. Ternyata si keripik pisang itu misalnya ditaburi dengan bubuk gitu, atau dapat bonus susu atau apa gitu. Jadilah dia bisa tidur misalnya seperti itu. Nah, ciri-ciri yang lain predator mimpi ini bisa juga kolektif. Makanya ada kalimat bully ya. Jadi banyak banget orang-orang yang berhasil dengan bisnisnya, pasti saat awal-awal itu dapat bully jadi dia kolektif gitu. Jadi nyari teman untuk jadi predator mimpi itu dia jadi nyari teman. Yang berikutnya predator mimpi itu bisa jadi satu community ya, community. Jadi ya kita tahulah sekarang istilah cebong, istilah kampret segala macam kan itu jadi satu ekstrim kutub ya. Apapun gagasan dari cebong akan ditolak oleh kampret. Apapun gagasan dari kampret ditolak oleh cebong. Ada namanya cepret sekarang, cebong tapi kampret ya. Atau ada juga macam-macam lah sekarang itu. Jadi itu predator mimpi itu bisa berbagai rupa bentuknya gitu. Tapi yang bisa memastikan dia predator mimpi atau tidak adalah diri kita sendiri. Betul. Jadi Anda boleh nggak suka dengan ide saya, tapi saya yang tahu ide saya bisa dieksekusi atau tidak. Itu aja sebenarnya. Betul. Sepakat menurut saya Kang Beban, dan memang yang paling yang harus kita khawatirkan itu adalah ketika predator mimpi itu adalah diri kita sendiri ya. Ya, betul. Kita yang mematikan ide itu sebelum jauh berkembang. Ya. Tampaknya nih challenge di beberapa teman squad ini adalah di area situ ya. Kalau kita perhatikan teman nih udah launch kan sejak beberapa bulan, bahkan mungkin belum sampai setahun sih. Tapi ketika itu belum move on, nah ini bisa jadi tanda tanya nih, apakah kita nggak percaya dengan mimpi kita gitu ya. Jangan sampai kita membunuh ide atau mimpi kita sendiri. Makanya di kita ini, kita mengadopsi salah satu hashtagnya unicorn ya. Mulai aja dulu. Karena tadi ide yang bagus itu adalah ide yang dieksekusi. Tadi di salah satu slide Kang Baban ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu ide kita ini apakah bagus atau enggak sampai kita melaunch-nya. Betul. Kita bisa memperbaiki ide itu setelah di-launch karena dapat feedback dari yang lain. Apalagi kalau dalam produk digital, produk teknologi itu nggak ada istilah satu kali launch dan itu selamanya nggak akan ada pernah perbaikan, tuh nggak ada. Bahkan itu yang kita sebut dengan iterasi ya teman-teman sekalian. Pasti kita akan dapat feedback dari user, dari stakeholder, vendor, supplier, customer atau siapapun tentang itu. Dan kita harus open mind, harus mindset-nya terbuka, ngelihat feedback orang lain itu sebagai area for improvement dari produk yang kita develop gitu. Sama satu lagi saya punya pengalaman Kang Baban terkait dengan para predator ini. Banyak ya. Di dunia investasi itu banyak venture capital yang ngajak meeting hanya untuk mengorek-ngorek rahasia. Itu predator sekaligus perampok gitu. Iya, jadi karena mereka banyak duit, kadang seringkali bisnis model ya. Kemudian tiba-tiba loh kok dia launch sih kita gitu. Makanya kata kuncinya kalau buat kita punya ide itu langsung eksekusi sebelum orang lain ngopi gitu, dengan nama yang lain. Nanti kita nyesal sendiri. Itu kan saya sebenarnya punya ide kemarin gitu. Iya. Oke. Jadi tadi satu slide yang Kang Baban share ya.
ide yang baik itu adalah ide yang dieksekusi, yang dikerjain ya. Baik, itu ini ada juga pertanyaan yang lain, rekomendasi buku-buku supaya lebih kreatif, inovatif apa ya? Banyak ya. Ada kalau saya suka Teach Yourself How to Think, bahasa Indonesianya revolusi berpikir. Itu di situ ada, nggak tahu masih ada apa enggak ya bukunya, tapi salah satu yang menurut saya. Jadi cari penulisnya aja. Jadi ada penulis yang konsisten tentang creativity seperti Edward de Bono. Kalau Indonesia masih dikit, mungkin Ide Gile lah ntar ya keluar. Nah itu, saya baru mau ngomong. Tunggu 2 bulan lagi ya. Nanti 2 bulan lagi. Karena literatur, jadi gini, literatur tentang creativity itu, jadi creativity itu kayak apa ya, kunci Inggris gitu Kang Heri. Dia harus nulis sesuatu gagasan yang si kunci Inggris itu kan bentuknya bisa fleksibel ya. Kalau case-nya seperti apa, bautnya gitu, dia bisa kayak gegep lah, tang gitu ya. Bisa seperti itu loh buku-buku kreatif. Saya pernah baca namanya Master Student. Kemudian ada kalau De Bono 15 buku, saya ada bukunya. Kemudian ada Revolusi Berpikir ya. Kalau Indonesia mungkin Yoris Bastian yang cukup banyak. Renat Kasali juga. Tapi jadi dia bukan ke tools how to be kreatif gitu, tapi dia cerita-cerita tentang creativity. Nah kita mungkin tunggu aja di buku Ide Gile ini, insya Allah ada satu mungkin tadi yang berpikir lapar tadi ya, Kang Heri, kita elaborasi menjadi satu tools ya. Atau ini Alexander Osterwalder yang bukunya Business Model Canvas. Ya, dia ada seri 3 ya kalau nggak salah. Di situ ada 4DX, Stephen Covey. Tapi kalau mau bikin buku baca buku kreatif, Revolusi Berpikir karya Edward de Bono. Kayaknya di online masih ada ya. Nggak apa-apa buku bekas juga. Sama buku saya buku ampuh. Ya, kalau saya kasih tips lain ya buat Bu Hilda sama teman-teman yang lain. Kalau sekarang saya lebih senang nonton YouTube. Nah, betul. Khususnya kalau ini ya, cari ide untuk supaya misalkan biasanya kalau kita udah punya produk tuh ya, udah launch, fase berikutnya adalah gimana caranya mengakuisisi user sebanyak-banyaknya. Followers, user, atau orang yang subscribe dan sebagainya. Itu banyak sekali di YouTube itu konten-konten best practice dari para pelaku yang sudah memang berhasil ya. Di antaranya saya kalau urusan growth itu saya sering ngikutin materinya dari vice presidennya Facebook tentang growth gitu ya. Jadi dengar kayak gini. Terus bisa kita adopsi gitu. Terus banyak konten-konten dari Y Combinator itu akselerator yang itu secara spesifik memang ngasih tips yang lebih spesifik terkait dengan ide ya. Ide untuk menumbuhkan produk kita. Nah, tapi kalau kreativitas memang itu saya tadi ya buku tentang kreativitas juga mungkin Kang Baban itu lebih ke caranya gitu ya supaya lebih kreatif kan ya. Karena pada akhirnya kan sebetulnya tadi inspirasi itu cara melihat beda sesuatu yang sama itu kadang mata tiap orang bisa beda-beda ya. Nih contoh nih buku-buku nih sering-sering jalan ke Kinokuniya segala macam banyak tuh. Nih contoh. Ya, di rumah saya sih banyak. Ntar kita pindahin deh ke Ide Gile. Bukunya. Tapi betul ya, YouTube lebih menarik sebetulnya. Sama bisa dicek di pdfdrive.net ya. Siap. Drive.net ini banyak buku-buku bagus juga udah dalam bentuk PDF scan. Jadi tapi ini bacanya memang harus di gadget ya karena nanti kan dalam bentuk e-book gitu. Dan mungkin 99% bahasa Inggris. Jadi ya nanti bisa cari juga. Kalau rekomendasi 2 penulis besar dunia ya, Tony Buzan dan Edward de Bono. Kalau how to be-nya ya, how-nya lebih ke cara berpikir kayak saya udah tulis tuh Tony Buzan dan Edward de Bono. Itu yang 2 orang yang menurut saya mengajarkan metode berpikir. Jadi bukan narasi tentang kreativitas tapi ke metode gitu. Seperti itu.